Ya, pembangunan IKN terus dikebut mengingat IKN menjadi salah satu fokus pemerintah atau proyek besar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Tapi pada tahu nggak sih kalau pembangunan IKN dari 2022 sampai dengan tahun ini, tahun 2024, anggarannya ternyata udah sampai 72 triliun rupiah. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam IKN sudah habiskan dana 72 triliun rupiah, buat apa aja sih? Nah ini kita geser ke slide pertama. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dikebut oleh pemerintah karena memang IKN inilah yang diharapkan mampu mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Tapi soal anggaran menurut data yang kami kumpulkan atau CNBC kumpulkan dari konferensi pers APBN kita Kementerian Keuangan bisa Anda lihat di sini di mana untuk secara anggaran begitu ya di realisasi tahun 2022, 2023 dan APBN 2024 ini andai di jumlah sudah mencapai 72 triliun rupiah lebih bahkan. Nah, lalu untuk apa saja sih dana ini atau dana sebanyak 72 triliun rupiah ini dari anggaran 2022 hingga 2024? Nah, dari sini memang dari dana tersebut pemerintah mempublikasikan realisasinya terbagi atas dua klaster. Ada klaster infrastruktur. Nah, di sini juga ada infrastruktur yang juga meliputi begitu ya terkait pembangunan gedung di kawasan Istana Negara di Nusantara, lalu juga kawasan Kemenko dan kementerian lain. Serta di sana juga ada terkait pembangunan gedung otorita IKN, lalu juga ada pembangunan tower rusun bagi ASN, rumah tapak menteri dan juga rumah sakit. Nah, ada juga pembangunan untuk bandara, lalu jalan tol dan juga jembatan yang mana juga ini dibutuhkan di dalam infrastruktur di IKN. Dan yang terakhir pembangunan bendungan serta pengendalian banjir di IKN. Nah, ini masuk dalam klaster yang infrastruktur. Kalau di realisasi klaster non infrastruktur begitu ya, anggaran digunakan untuk operasional IKN, lalu juga ada dukungan pengamanan, lalu juga ada promosi terkait publikasi, lalu juga ada kegiatan pemetaan dan juga pemantauan, penyiapan pemindahan Ibu Kota Nusantara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara begitu ya, sekaligus laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian dan juga lembaga. Nah, ini banyak juga ternyata aspeknya di dalamnya, ada sampai 2 klaster begitu ya, realisasi klaster infrastruktur, realisasi klaster non infrastruktur yang mana dana-dana ini atau anggaran ini akan dijadikan ini untuk realisasi klaster infrastruktur dan juga realisasi klaster non infrastruktur. Lalu bagaimana tentunya proporsi pembiayaannya begitu ya? Apa benar nggak pakai uang APBN banyak-banyak begitu di dalam pembangunan IKN ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini begitu ya terkait proporsi pembiayaan Ibu Kota Nusantara atau IKN, ternyata memang beban APBN di angka 89,4 di sini. Kalau kita lihat yang terbanyak memang ada KPBU dan juga BUMN. KPBU ini adalah kerjasama pemerintah dan juga badan usaha yang mana Inkes juga di sini masuklah begitu ya investasi dari mana-mana dari para pelaku usaha yang tentunya juga berminat untuk berinvestasi di IKN. Lalu juga ada BUMN di 123,2 yang mana juga menjadi kontributor yang cukup positif bagi proporsi pendanaan di IKN atau Ibu Kota Nusantara kita. Nah, kalau di total target pemerintah begitu ya untuk membangun IKN menghabiskan dana hingga 466 triliun rupiah yang tentunya dibagi oleh beberapa pos pembiayaan ini atau ketiga pos pembiayaan ini. Lalu apa saja sih kiranya pro kontra yang ikut mengiringi perjalanan pembangunan IKN ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita lihat pro kontra pasti selalu ada begitu ya di setiap kebijakan pemerintah yang mana ini juga menjadi bagian dari keberlanjutan kebijakan yang digulirkan. Nah, ini pembangunan IKN adalah proyek besar pemerintah. Semua sepakat demikian dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Maka dari itu wajar saja kalau pro kontranya juga besar di dalamnya. Misalnya saja publik diramaikan dengan temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan terkait lahan yang mana ternyata ada temuan sebanyak 2.085 hektar lahan IKN bermasalah atau ada sekitar 2.085 hektar ini belum dibebaskan atau masih menjadi tanah yang bisa saja menjadi sengketa di dalamnya. Nah ini atau masih dalam penguasaan pihak lain begitu ya dan belum selesai proses sertifikasi atau 5 area hasil pengadaan tanahnya. Nah, selain itu mundurnya kepala dan wakil otorita IKN pada beberapa waktu lalu juga menimbulkan tanda tanya besar pada publik terkait pembangunan proyek besar IKN ini. Ada yang mengatakan bahwa keduanya mundur karena investasi di Ibu
kota Nusantara tersebut kosong atau sepi peminat. Nah, karena memang sudah ramai begitu ya, sudah banyak yang membahas terkait hal ini, hal tersebut pun langsung dijawab oleh Kepala BKPM atau Menteri Investasi kita, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa investasi IKN bukanlah investasi kosong menurutnya. Karena dari hasil investasinya juga sudah direalisasikan dengan pembangunan hotel, lalu juga resort, rumah sakit, dan juga bangunan-bangunan lain hasil dari dana investasi. Nah, selain itu, bukan hanya dalam negeri saja yang ikut berkomentar terkait pembangunan IKN ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun dalam pidatonya di bulan Juli 2021 lalu menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini menghantui dunia. Nah, maka dari itu, penting menurutnya bagi Joe Biden untuk Indonesia mempertimbangkan fenomena iklim tersebut dan memindahkan ibu kota tak lagi di Jakarta karena memang khawatir tenggelam. Tentu kita semua berharap yang terbaik begitu ya, agar memang setiap proyek pemerintah memang dibangun untuk kepentingan rakyat. Digarisbawahi untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan-golongan tertentu saja.